Tapi Belanda hasil ijazah Indonesia lahir tu 50 tahun. Bukan kerana Belandanya hebat hat. Bukan kerana Belandanya tegar hat. Kan? Udah Aceh tegar je. Udah Aceh buha je. Udah pegah Belanda le senjata. Udah Aceh na senjata je. Udah pegah Belanda na kapal perang. Udah Aceh geblo kapal perang je. Tapi pakat karena di tengah-tengah orang Acehnya, di tengah-tengah para pejuang nyo adalah na pengkhianat. Akhir kalau pegah buat video yang kau likut leheboh turut-turut. Antara lain Habib Abdul Rahman pengkhianat. Kemudian Pang Tibang pengkhianat. Kemudian Senok Hokronyo juga pengkhianat. Dia pura-pura masuk Islam. Dia pengkhianat tambah lagi munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja hanya ke Allah, selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatannya sambil tak duduk, lo nak pegah bacut tentang kisah perjuangan. Kita ingat lo nasira pejuang yang bernama Abdullah Azzam. Kepegah ikutnya adalah si peluh nak peluru, si nak ke musuh, si kurang nak ke pengkhianat. Ini ke judul yang nak pegah apa orangnya. Karena le pengkhianat dalam perjuangan, maka menyona peluru bak ketanya si peluh nak, nyan si nak dah siapkan ke musuh, si kurang nak ke pengkhianat. Jadinya yang sampaikan ke pelajaran kepada syarah-syarah alut, anak-anak muda dan kepada pejuang-pejuang masa depan supaya dia berhati-hati sebab dalam setiap perjuangan tidak selamanya melahirkan para pejuang. Kadang-kadang dalam perjuangan juga melahirkan pengkhianatan. Maka dalam istilah katanya lahir pengkhianat, lahir cuak. Jadi yang gekun dengan cuaknya penyusup. Orang yang menyusup untuk mendapatkan rahasia dalam sebuah kelompok, kemudian rahasianya dijual kepada musuh. Ada kala dijual, ada kala dalam bentuk yang lainnya. Cuma sedangkan pengkhianat lebih kepada kekuasaan, lebih kepada pengkhianatan kepada kekuasaan atau perebutan kekuasaan. Jadi beda dengan cuma. Jadi punya cuak JMBN secara cukup rahasia. Jadi punya cuaknya senantiasa dia berada di tengah-tengah kita semua. Tapi secara informasi yang ditemung bak katanya, ini berbelau kepada kepentingan penjajah atau kepada kepentingan musuh. Kemudian kan mandum-mandum pejuangnya pahlawan. Jadi dalam setiap perjuangan tidak selamanya lahir pahlawan. Dalam setiap perjuangan tidak selamanya lahir pejuang. Tapi setiap perjuangan itu dipastikan lahir pengkhianat. Mana kalau untuk apa contoh? Belanda nanggro raya tak nanggro Indonesia dengan Belanda. Tapi Belanda hasil ijazah Indonesia lahir tu 50 tahun. Bukan kerana Belandanya hebat hat. Bukan kerana Belandanya tegar hat. Kan? Udah Aceh tegar je. Udah Aceh buha je. Udah pegah Belanda le senjata. Udah Aceh na senjata je. Udah pegah Belanda na kapal perang. Udah Aceh geblo kapal perang je. Tapi pakat karena di tengah-tengah orang Acehnya, di tengah-tengah para pejuang nyo adalah na pengkhianat. Akhir kalau pegah buat video yang kau likut leheboh turut-turut. Antara lain Habib Abdul Rahman pengkhianat. Kemudian Pang Tibang pengkhianat. Kemudian Senok Hokronyo juga pengkhianat. Dia pura-pura masuk Islam. Dia pengkhianat tambah lagi munafik. Jadi saudara-saudara, jadi setiap perjuangan akan ada hal-hal yang lainnya. Jadi hanya mungkin Belanda bisa dikuasai, bisa jajah Aceh lahir tu 50 tahun, kecuali di tengah-tengah para pejuang Aceh nyona orang-orang yang berkhianat. Kadang-kadang orang yang berkhianatnya kan minta kaya, minta peng ke rokok, minta pegah you know. Minta peng, ngasai na peng nganjek kopi, na peng ke rokok, kemudian ingin na belau bajai, yang kata partner pengkhianat yang kaya. Ada kaya pi hana abadi, ada kaya pi siat, kaya pengkhianat nyo semu. Dan kala masyarakat sehingga terbukti dia sebagai pengkhianat, yang ubena harta jih disita dan dia akan masuk penjara.
Jadi makaji hidro ni pukuh yang mentau udip udonyo atau yang kahana udip keluarga yang ditinggalkan munyo merasa berkhianat, segera bertaubat dan kembalikan harta rakyat yang kana khianati. Sebab toh tabuh saat rakyat akan dijawab pulang. Jadi kepada saudara-saudara lain yang hadir dalam pertemuan udonyo, kalian kisah yang sangat menyedihkan. Pahlawan yang paling rayu, yang paling agung di antara sekian banyak pahlawan. Kontiro, Tengku Syek ditiro. Jadi bermacam usaha yang dilakukan oleh Belanda untuk bertalu Tengku Syek ditiro tidak bisa. Karena kekuatan dan strategi yang digunakan cukup hebat. Strategi cukup tinggi, olian kekuatan olian kemampuan menggunakan senjata nyo lumayan hebat. Sehingga Belanda asal melumpak dengan pasukan Tengku Syek ditiro, tetap mereka angkat tangan. Hampir setiap pertemuan Belanda talu. Tapi pakai bancara. Akhirnya Tengku Syek ditiro, diracun. So racun Belanda ke Belanda. Tapi anak Belanda, Nabi Belanda, tajan Tengku Syek ditiro yang kenyangkan dengan pengkhianat yang berhasil dilakukan. Jadi untuk kepentingan pu dilakukannya. Bukan untuk kepentingan perjuangan, jelas bukan untuk kepentingan perjuangan. Ini adalah untuk kepentingan sesaat. Kadang-kadang perlepeng bacut dan sebagainya. Menancit Jenderal Sudirman. Kalau dicari ke mana-mana, beliau tidak ditemukan. Beliau bersembunyi di sebuah tempat karena ancaman keamanan sangat terancam. Jadi pakan tempat persembunyian Jenderal Sudirman diketahui karena Najwa adalah pengkhianat. Jadi hampir setiap perjuangan akan lahir urung-urung yang laganya. Halnya negara. Perjuangan di setiap saat, setiap masa, dari zaman ke zaman, yang pimpin perjuangan adalah ulama. Pada perang Aceh, 150 tahun, itu jabatan panglima perang selalu berpindah dari ulama ke ulama yang lain. Meninggal ulama, penggantinya juga ulama. Jadi berjuang dengan cukup tulus, berjuang dengan cukup ikhlas. Yang dia kepengkhianat tahu, yang dia pengkhianat yang ke hati-hati Belanda, hati-hati penjajah, hati Jepang, hati Belanda, hati-hati penjajah yang dia ke pengkhianat. Jadi makanya setiap nabi penjajah yang benci kepada ulama sampai orangnya. Jadi menyolam nangrong tanya nabi penjajah, nabi Belanda, yang iji setiap ada pergerakan perjuangan yang dilakukan oleh ulama yang iji bagai. Ipu bengih itu ipegat bermacam usaha untuk melakukan pengkhianatan terhadap ulama. Karenanya memang laginya dipenuhi oleh Belanda. Mana anak Belandanya, Belanda yang ke Belanda. Belanda kadang-kadang na urinang hino na anak na teco yang keturunan terus menerus saja. Jadi menyona uronyo ulama yang berjuang itu ulama yang mengikuti jejak pada Rasul yang mulia. Tapi sementara ada orang-orang yang benci dengan ulama, nyo adalah biak penjajah. Dan bak urang kiamat teman tengah dah turi. Urangnya hendak turi kadang-kadang para pengkhianat. Tapi bak urang kiamat teman tengah kepada Rasulullah SAW yang dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, nyo tidro pengkhianat, nyo bak punggung jih pasang bendera urang kiamat di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin raya pengkhianatan yang dilakukan terhadap kebenaran, terhadap perjuangan, yang makin manyang, makin raya bendera yang gelihat bak punggung di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan cara-cara alun, namun tidak patah semangat, kita terus berjuang, karena di balik perjuangan itu akan mendatangkan keberkatan, akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan manfaat, akan mendatangkan pahala yang besar. Dan tidak perlu bersedih, setiap perjuangan itu pasti ada pengkhianatan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.